Baik, hari ini kita akan masuki pertemuan ke-7 operasi select basis data relasi antar dua tabel. Pada pertemuan ini kita memiliki 4 tahapan. Pertama persiapan, kedua sintaks dan relasi dua tabel, kemudian latihan operasi dua tabel, dan terakhir adalah operasi agregat query dua tabel. Kita lihat yang pertama tentang persiapan. Hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama adalah database terdiri dari dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel penjualan. Pastikan Anda memiliki kedua tabel ini. Kemudian struktur daripada kedua tabel di sini adalah struktur tabel barang dengan nama kolom ada di sini, kemudian tabel penjualan. Tabel barang dengan isi tabel adalah seperti ini. Kode barang 002, 003 dan seterusnya. Sedangkan struktur pada tabel penjualan adalah seperti tertera berikut ini. Isi daripada tabel penjualan adalah kode barang, jumlah, harga, bayar. Nah, pastikan Anda telah memiliki kedua tabel ini. Apabila belum ada, silakan membuat kedua tabel ini menggunakan struktur tabel seperti yang ada di sini. Kemudian tambahkan isi data ke dalam tabel tersebut atau menggunakan perintah insert into pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian tabel penjualan juga demikian, tambahkan data pada tabel penjualan, sedangkan ID penjualan dan ID barang adalah sifatnya adalah auto increment, jadi tidak ditambahkan, dengan sendirinya dia akan ditambahkan ketika ada data pada tabel tersebut ditambahkan. Selanjutnya sintaks daripada perintah menampilkan kedua tabel. Perhatikan di sini, select diikuti dengan nama kolom. Intinya sebelumnya adalah nama tabel, lalu nama kolom, kemudian nama tabel, titik nama kolom, dan seterusnya. Nah, ini adalah nama kolom. Kemudian from nama tabel pertama, kemudian inner join. Inner join ini join kita memilih dari ketiga bentuk join, yaitu inner join atau left join atau right join. Pilih salah satu. Kemudian diikuti dengan tabel yang kedua. Tabel pertama dan tabel kedua direlasikan menggunakan salah satu kolom, yaitu on nama tabel titik nama kolom sama dengan nama tabel titik nama kolom. Perhatikan nama tabel pertama dan nama tabel kedua dengan nama kolom yang sama. Nama kolom di sini adalah nama kolom yang digunakan untuk relasi kedua tabel. Kita lihat berikut. Operasi dua tabel. Relasi kita menggunakan sifat inner join. Artinya bahwa relasi menggunakan kode barang, maka kode barang di tabel barang dan kode barang pada tabel penjualan sama-sama memiliki isi data yang sama. Perintah sebagai berikut. Select penjualan titik kode barang, barang titik nama barang, penjualan titik harga, penjualan titik jumlah, barang titik satuan, penjualan titik bayar. Nah, nama barang diambil dari tabel barang, kode barang diambil dari tabel penjualan, harga barang diambil dari tabel penjualan, sedangkan satuan diambil dari tabel barang. Demikian pula penjualan, di mana bayar diambil dari tabel penjualan. From tabel penjualan, tabel pertama penjualan, inner join tabel barang. Relasi tabel penjualan dan tabel barang, di mana relasi menggunakan kolom kode barang sebagai kunci relasi atau kunci penghubung, di mana penjualan titik kode barang sama dengan barang titik kode barang. Itu artinya bahwa kode barang, kolom kode barang ada di tabel barang dan kolom kode barang ada di tabel penjualan. Maka latihan operasi tabel kita lihat berikut. Pada slide sebelumnya isi daripada tabel barang seperti ini, kemudian ini isi daripada tabel penjualan. Kedua tabel ini memiliki isi yang berbeda. Kemudian ketika kita gunakan perintah select untuk relasi kedua tabel, perintah ini untuk menampilkan data pada tabel barang dan tabel penjualan menggunakan relasi kode barang dan kode barang tabel penjualan dan kode barang pada tabel barang sebagai kolom penghubung. Nah, perintah ini menghasilkan data yang ada di bawah. Tampilkan kode barang, nama barang, harga, jumlah, satuan, bayar. Perhatikan di sini, nama barang diambil dari tabel barang, harga barang dari tabel penjualan,
jumlah diambil dari tabel penjualan, satuan dari tabel barang, dan bayar diambil dari tabel penjualan. Perhatikan bahwa yang ditampilkan di sini adalah kode barang yang terdapat pada tabel barang dan kode barang yang terdapat pada tabel penjualan. Selain itu tidak akan mungkin tampil. Jadi apabila kode barang tersebut terdapat juga pada tabel barang dan terdapat pada tabel penjualan, maka akan tampil seperti ini karena kita menggunakan perintah inner join. Berikut lagi, select. Kita menggunakan select di mana kita menampilkan perintah yang sama tadi, kita menampilkan kode barang khusus 004. Maka yang tampak di sini adalah hanya khusus 004. Beda dengan tadi sebelumnya, kita lihat di slide sebelumnya bahwa 02 juga akan tampil di sana, sementara di sini hanya adalah 004. Yang membedakan perintah pertama dan kedua adalah where sebagai kriteria untuk menampilkan data kode barang khususnya 004. Berikut operasi berikut adalah bagaimana kita menampilkan data barang di mana kita menjumlahkan jumlah item barang. Jumlah item barang kita tampilkan, kemudian total bayarnya. Perhatikan, ini kawan buka kurung penjualan titik kode barang. Dia menghitung berapa banyak jumlah barang dikelompokkan berdasarkan kode barang. Jadi kode barang 002 total jumlahnya dijumlahkan berapa banyak dan total bayarnya berapa. Karena total bayar adalah data numerik, maka kita menjumlahkan semua. Kemudian 004 terlihat di sini ada dua jenis barang dengan total semua ada di sini. Ya, demikian relasi antar kedua. PHP MyAdmin secara online. Ya, ini database saya. Ya, pada database ada dua tabel barang dan tabel penjualan. Struktur tabel barang. Ya, ini untuk isi tabel. Struktur tabelnya sudah dipraktekkan pertemuan sebelumnya. Ini struktur daripada tabel barang dengan isi daripada tabel barang adalah ini ada 5 contoh data. Kemudian tabel penjualan ini ada 6 contoh data pada tabel penjualan dengan struktur tabel seperti ini. Ya, lihat nanti di video pada slide PowerPoint-nya. Kalau belum terdapat tabel penjualan, maka silakan dibuatkan tabel penjualan sesuai dengan struktur tabel berikut. Ya. Kemudian kita mencoba untuk menghubungkan kedua tabel barang dan tabel penjualan. Ada beberapa script yang kita coba jalankan. Saya menggunakan 3 contoh di sini sudah dalam bentuk notepad. Saya coba copy scriptnya, kemudian saya copy script. Lalu saya coba jalankan di sini. Ya, ini select penjualan titik kode barang, barang titik nama barang dan seterusnya.
nama barang diambil dari tabel barang, kemudian harga diambil dari tabel penjualan, satuan diambil dari tabel barang. Relasi kedua tabel ini adalah dari tabel penjualan dan tabel barang menggunakan kode barang sebagai kolom untuk relasi kedua tabel. Ini sebagai relasi untuk kedua tabel. Kita coba jalankan. Ya, ini hasilnya. Nama barang ini diambil dari tabel barang, satuan juga diambil dari tabel barang, sementara kode barang, harga dan jumlah diambil dari tabel penjualan termasuk bayar. Oke, ini kita menampilkan dua tabel menggunakan relasi kolom. Yang digunakan relasi adalah kode barang di tabel penjualan dan kode barang di tabel barang. Selanjutnya kita coba lagi berikut dengan skrip yang sama. Kita membuat menampilkan data khusus untuk data penjualan khusus untuk kode barang adalah 004. Sama juga dengan skrip yang sebelumnya, hanya berbeda adalah ini where-nya. Tampilkan semua data pada tabel barang dan tabel penjualan, di mana kode barang di tabel penjualan adalah 004. Maka yang tampil adalah hanya barang 004. Kita coba lihat di sini. Ya, ini kode barang hanya 004 saja yang tampil, sementara yang lain tidak ditampilkan. Nah, ini skripnya, skrip yang sama pada file PowerPoint dan file Word-nya. Kita coba lagi yang berikut. Ya, ini berbeda. Kita melakukan fungsi sum dengan count, menghitung berapa banyak item barang yang dibelanjakan dan total uangnya berapa, tetapi dikelompokkan berdasarkan kode barang. Tadi kode barang 04 dua kali, maka barang 04 dia akan tampilkan satu kali dengan menjumlahkan jumlah barangnya. Ini yang berbeda adalah group by. Group by ini adalah mengelompokkan data berdasarkan kode barang, kemudian dia akan menghitung berapa jumlah item barang dan total nilai bayarnya itu ada berapa. Ya, jadi fungsi sum untuk menjumlahkan bayar, fungsi count untuk menghitung berapa banyak transaksi ya. Kalau kita hitung lagi misalnya ini berapa jumlah barang, maka kita cukup tambahkan lagi di sini. Saya tambahkan di sini berapa jumlah item barang, maka gunakan sum kemudian jumlah. Sum penjualan titik jumlah, ini S nya itu adalah nama kolom, jum barang. Ya, kita coba jalankan. Nah, di sini akan kelihatan hasilnya. Kode barang komputer, jumlah barang ada dua kali transaksi ya. Ini ada dua kali karena fungsi count tadi. Kemudian jum barang ini dari dua kali transaksi terdapat 12 jenis barang dengan total bayarnya sekian. Demikian juga dengan mouse, hanya satu kali transaksi dengan jumlah barang hanya 2 dengan totalnya sekian. Nah, itu kita menggunakan fungsi group by. Group by ini untuk melakukan agregasi atau mengelompokkan data berdasarkan kelompok jenis barangnya. Oke, itu adalah contoh relasi dari dua tabel, lalu menerapkan fungsi sum, count pada data tertentu. Sum tentu saja harus menggunakan tipe data numerik. Kalau count tergantung data mana yang akan dihitung atau dijumlahkan, tetapi dia hanya menghitung berapa kali, berapa banyak. Oke, sekian materi tentang relasi antara dua tabel dengan menerapkan fungsi sum, count, dan group by.